Pie, Surah Bara antara Kalteng. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang Bung Adi. Nah, Pak Budi, saya panggilnya Pak Camat. Iya. Pak, kita lepas masker aja biar enak, enjoy ngobrolnya, Boleh, santai. boleh. Ya, boleh. Apalagi kan kita di Alam daerah terbuka ya. Alam terbuka. Social distancing juga kita Pak, jauh juga. Ya. Apa Pak yang kesibukan apa sekarang di Kecamatan Bukit Batu ini Pak? Ya, saat ini kita di Kecamatan Bukit Batu tetap sebagai pengayom masyarakat, melayani masyarakat, memfasilitasi sesuai dengan tugas fungsi kita. Ya. Kali aja melenceng Pak. Ya, kita harus adakan sudah rambu-rambu. Gitu. Pak, di sini program-program masyarakat itu seperti pertanian, perikanan, itu memang sudah dieksplor atau sudah ada bantuan dari pemerintah atau seperti apa Pak? Iya. Pendapatannya apa sih masyarakat di sini? Oh Gitu. iya. Dari masyarakat kita yang kurang lebih jumlah 13.800 jiwa yang ada di Kecamatan Bukit Batu. 13.000 Pak ya? Iya. 13.000 lebih ya? Iya, sedikit sih dibanding Kecamatan Jekan sama Pahandut ya. Nah, Tapi nomor 3 ya? Ya, tapi kami kaya potensi ya. Oh, kayak potensi. Iya, betul. Nah, potensi itu apa saja yang diekspor maksud saya kayak gitu. Ya. Biar diinformasikan ke masyarakat. Betul. Biar tahu nih, oh ternyata Pak Camat sana nggak diam tidur aja kan Iya. gitu bahasanya. Memang kalau saya banyak keluarnya Bung Adi ya, jarang di kantor. Memang kalau posisi kita memang saat ini selalu melihat kegiatan di masyarakat, sehingga kita tahu potensi-potensi apa yang bisa kita angkat di Kecamatan Bukit Batu. Memang seperti yang Bung Adi bilang tadi, Bukit Batu ini saat ini mata pencarian masyarakat banyak di bidang pertanian ya, di pertanian, hortikultura, perkebunan juga ada, dan lebih optimal lagi yang kita angkat saat ini adalah potensi wisatanya. Oh, wisata. Ya, jadi satu-satu dulu ya. Ya. Kita wisata dulu aja deh. Ayo Ya. udah, wisata nanti baru perikanan baru sayur ya. Boleh ya. Sambil Ikanannya dijelaskan juga Pak ada. apa kemana hilirnya Oke, sayur ya, dan ya. perikanan itu nantinya. Ya, jadi Bukit Batu ini dengan 7 kelurahan yang ada, kita memang sangat potensi di bidang wisata. Saya menekankan ke masing-masing lurah, kita ciptakan destinasi wisata. Oh, destinasi wisata. Jadi masing-masing kelurahan itu ada semua. Karena Kecamatan Bukit Batu satu-satunya yang punya bukit di Kota Palangkaraya kan Pak ya. Bukit apa Pak? Bukit Cinta kah? Ada 9 bukit di sini. 9 bukit? Iya, 9 Bukit apa aja itu Pak? Wah, banyak itu, harus buka Google dulu tuh. Enggak ya, maksud Ya. saya gini, bukitnya apa aja? Misalnya Bukit Cinta kan saya pernah Ada. dengar punya Pak Habib Ismail itu. Betul, Nah, ya. Bukit Cinta, bukit apa lagi Pak? Ya, jadi sebenarnya Bukit Cinta itu penamaan tempat di kediaman yang dikelola oleh Pak Habib Ismail sendiri. Oh, Keberadaannya itu ada di Bukit Kelalawet. oh Kelalawet. Ya, Bukit Cinta di Kelalawet. Bukit Nah, Cinta itu di ya. Kelalawet. Bukan tempat orang pacaran ya, bukan ya? Tempat. Boleh kalau Bung Adi Oh, bawa. boleh. Siapa tahu nembaknya di situ, Pak. Oh, boleh ya. Karena memang cinta. Cinta itu memang kalau dari beliau sendiri memang itu ada arti katanya cinta itu. Oh, dari pemiliknya itu ya. Iya. Silakan tanya sendiri kalau apa artinya cinta itu. Pokoknya ada klub lah pertamanya. Ya. Selain Jadi- Bukit Cinta, Ya, jadi potensi wisata di tempat kita dari bukitnya yang ada lengkap, ada Baranahu, Bukit Tangkiling, Bukit Buhis. Nah, ini kan lengkap nih bukitnya. Tempat wisata lagi dikelola, dieksplor. dikelola, Ya. ya. Sampai pun ke danau sungainya ada. Nah, dari Baranahu, kemudian Bukit Cinta yang ada di Bukit Kalawit, Kalawit. sampai ke Danum Bahandang, Kahui. Ya, Nah, sekarang Kahui. ada yang baru nih, Apa itu, Pak? Lewu Bue. Lewu Bue. Iya. Oh, belum pernah ke sana saya, Pak. Jadi ada 3 tempat destinasi wisata di kilometer 38. Ya. Jadi memang 38, ya. untuk menunjang wisata ini kita memang memerlukan infrastruktur ya. Gimana tuh pemerintah tuh? Apa ikut terlibat andil dalam mengembangkan Sebenarnya itu? pemerintah sangat cermat dalam hal ini. Kemudian infrastrukturnya juga sudah tersedia sebenarnya. Kita ambil salah satu contoh di 38 ya, kilometer 38. Kilometer 38. 38 itu dulu mulus jalannya Bung Adi. Mm-mm. Ya,
Dulu, dari muara itu. Dari muara tuh aspal mulus dulu, hot mix. Ya, karena terkait adanya pembukaan galian di situ, otomatis jalan itu rusak. Ya. Padahal di situ kalau kita kembangkan wisatanya sangat kenceng sebenarnya. Ya, memang di situ kita dikelola oleh swasta, perorangan. Namun dengan adanya dibukanya objek tersebut, otomatis kan memberi kontribusi yang besar nih. Ya, terutama bagi pemerintah juga kan ada retribusi hiburan ya, pajak hiburan pajak hiburan ya. Pajak hiburan, kemudian juga ada dari situ reklamenya. Nah, kemudian juga yang sangat penting kan bagi masyarakat ya, masyarakat boleh berkiprah di situ, ikut mengelola tempat jualan-jualan di situlah. Nah, bisa menjual hasil produk UMKM-nya. Ya. Jadi memang dengan adanya potensi wisata yang kita kembangkan ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat kita, termasuk juga daerahnya. Ya. Pak, tapi gini Pak, biasanya gini, saya kayak di wisata air hitam itu daerah Sebangau ya. Itu lain wilayah bahasanya kan. Iya, betul. Ya. Tapi gini Pak, tempat wisata ini apakah nantinya karcisnya ketika masuk itu sudah dikasih asuransi jiwa ketika ada apa-apa? Betul. Si pengunjung, mohon maaf nih, mudah-mudahan tidak ada ya. Ada ini dari tanggung ya. Sudah ditanggung maksudnya gitu. Nah, itu nanti apakah dilakukan itu atau seperti apa nantinya? Ya. Agar para pengunjung enak lah berwisata di sini kan, aman lah bahasanya gitu. Ya. Jadi memang kalau untuk pengelolaan tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah khususnya Pemko itu ada 2 objek wisata, yaitu di Karengbangkirai itu yang Sebangau itu, air hitam itu. Dan tempat kita juga ada Bung Adi. Kini ada Sebatu di sini. Sebatu. Sebatu itu dimasuk Segohong itu. Nah, di situ ada tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah. Di situ juga ditetapkan perda untuk tarif besaran karcisnya. Nah, itu permasalahan kemarin juga sudah selesai bahwa hasil temuan kemarin nilai karcis itu pure masuk ke PAD ya. Tidak boleh dibagikan ke Pokdarwis, tapi kemarin sudah dibijaksanai oleh Dinas Pariwisata. Sudah selesai permasalahan, sekarang karcis yang dijual di Segohong itu sudah masuk semua ke PAD. Terkait dengan resiko kecelakaan tadi, pada saat nanti pun ada kecelakaan, ada resiko itu semuanya sudah asuransi. Dengan adanya kita tiket itu berarti kita sudah asuransi jiwa, kita sudah. Artinya nanti semua wisata di daerah Bukit Batu seperti itu Pak ya? Iya, jadi kita memang kita sedang bermitra dengan pihak swasta, perorangan yang ada saat ini mengembangkan mengembangkan objek wisata di Kecamatan Bukit Batu. Kita sangat safety dari segi keamanannya. Kemudian juga perlindungannya dan lain-lainnya. Pada saat kita sudah berani memungut tiket, berarti kita sudah menjamin keselamatan. Ya. Nah Pak, ini kan menariknya gini, saya lihat kemarin di Facebook, di Instagram Bapak juga itu musrembang itu kok di tempat wisata gitu. Ya. Itu gimana itu Pak? Apakah memang sengaja dibuatkan? Apa memang mencari suasana baru, dan apalagi COVID seperti ini kan nggak di dalam ruangan nggak terlalu kan? Iya, betul. Nah gimana itu Pak? Anunya Pak itu Pak? Ya, pertama memang kita mengantisipasi dari penyebaran COVID yang ada, di mana memang dari prokes yang ada kita memang sangat direkom untuk outdoor. Ya, itu yang pertama. Kita memang dengan kegiatan musrembang ini kan otomatis semua pada hadir ya, semua OPD datang, begitu juga masyarakat. Nah, kita kalau di tempat aula di kantor kecamatan kan nggak sesuai prokes, kecil iya. Nah, sisi lain akhirnya kami kemarin mengambil beberapa kali musrembang, kami melakukannya di alam terbuka. Salah satu intinya memang kita mengeksplor potensi yang ada ya. Itu bayar nggak Pak kalau pemerintah di situ gitu Pak? Ya. Kita karena sama tahu gratis nih kan. Iya. Kalau gratis kami mau juga Pak. Boleh Pak, nanti kita tinggal komunikasi ya Pak. Komunikasi. Gratis kah tadi? Gratis. Gratis. Ya. Jadi memang kita pada saat kita mendukung potensi yang ada, contohnya di Serung Danum ini. Serung Danum ini awal mulanya kan memang diinisiasi oleh lembaga LKK yang ada di kelurahan. Gimana kita
memanfaatkan lahar tidur yang ada ini. Olahan tidur awalnya nih Pak ya? Ini kan dulu kan ya kalau dibilang dulu dengan jembatan yang angkernya, kemudian semak aja di sini, kemudian kami sepakat di sini Dipoles menjadi seperti dipoles ini. menjadi seperti ini, dan memang ya kami berterima kasih dengan kesediaannya Pak Darmanto selaku pengelola di tempat ini. Ini tanah pribadi apa tanah? Ini sebenarnya dulu tanah sudah di hak milik saudara Pak Darmanto, memang. Jadi dikelola. memang dikelola oleh beliau, tapi tetap ada membawa nama lembaga. Ya. Jadi memang tempat ini kita dorong terus awalnya. Ayo Pak, kita Explore terus Pak ya? Ya, kita benahi dulu apa, karena kita punya sungai yang mengalirin tempat ini. Bisa untuk susur sungainya, bisa membuat pondok-pondoknya. Buktinya tempat mandi-mandi kan di sini. Nggak ada ya? Nanti rencana kita Pak ini kita akan buat susur sungainya menuju langsung ke petik buah. Nah, jadi kita di daerah Raung itu ada potensi petik buah agrowisata. Iya, jadi nanti di situ memang nggak kalah dengan yang di Jekan itu apa itu? Larosa ya. Larosa itu ya. Di sini nggak kalah, itu ada 4 hektar isinya jambu kristal semua. Nanti Bung Adi saya ajak ke sana deh. Berarti nanti dikonekkan nih Pak ya? Dikonekkan. Jadi nanti sudah sampai tempat ini, kita nanti ada connecting dari sini naik sungai, naik klotok, naik jukung, BC gitu kan, naik sampai ke agrowisata. Bagus itu Pak. Tapi kalau kami sih kalau datang ke sini harus gratis lah Pak, jangan. Iya. Kalau mau gratis sebut nama camat, insya Allah gratis ya. Camat 3 kali Pak ya. Soalnya camat Pak Budinya nggak ada lagi, ganti sih. Kalinya udah ganti camatnya. Iya itu camat siapa ya? Pak, terkait ini juga menarik, terkait ada bantuan-bantuan petani, bukan petani ya, apa? Perikanan dia, nelayan. Nah, nelayan di sini katanya pernah mendapatkan bantuan. Betul. Baik itu fasilitas nelayan, nah betul, itu penghasilan mereka selain nelayan itu cukup menarik atau bagaimana itu Pak? Jadi mereka bisa bertahan atau seperti apa anunya? Ya, jadi perhatian pemerintah kota melalui Dinas Perikanan Kota Palangkaraya, Kecamatan Bukit Batu kemarin mendapatkan total 21 buah kelotok. Nah, itu perahu bermesin tuh. Perahu bermesin. Ya, jadi itu untuk peruntukannya untuk kelompok nelayan. Simpai Karuhe kalau nggak salah kelompok nelayannya. Ini daerah mana itu Pak? Kelurahan mana mereka? Ada 3 kelurahan yang dapat bantuan itu, di Tumbang Tahai, kemudian Banturung dan Segohong. Segohong. Ya. Yang ada sungai, daerah sungai. Yang ada sungainya lah, ya. Jadi memang selain perahu juga ada peralatan tangkap ikan. Ya. Semuanya sudah diserahkan sepenuhnya. Masyarakat kelompok nelayan juga sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan bisa menambahkan nilai hasil. Ya. Berarti mohon maaf nih Pak, bukan bukan menyebut lah oknum yang nyetrum tuh nggak ada lagi berarti ya? Nyetrum ikan maksudnya gitu, atau mutas atau seperti apa gitu. Itu kan biasa terjadi tuh Pak tuh. Sekarang kan polisi juga kejar-kejar itu Pak. Betul Pak. Kasian kalau kita bilang tidak ada, faktanya tetap ada. Masih ada. Ya, tapi memang saat ini air dalam mereka kayaknya sulit untuk melakukan itu ya. Iya, karena memang debit air tinggi kan susah juga nyetrum. Tapi sangat rawan terjadi apabila musim kemarau. Iya. Jadi selama saya ada di sini beberapa kali kita melakukan ya semacam patroli lah dengan Polsek. Polsek Bukit Batu. Ya kita bersinergi, kita memberikan edukasi lah ke masyarakat ya. Ke tukang cestrumnya itu. Ada orangnya gitu ya? Ada ya. Jadi yang kita memang kalau misalkan kita dapat laporan tuh kita kejar nih, tapi nggak pernah dapet. Kayaknya lebih pintar mereka daripada kita. Tapi kami cegat di darat, kami lihat hasil tangkapannya, kami ya diedukasi lah, jangan lagi kita melakukan itu. Tapi tidak langsung ditangkap Pak ya? Warga saya Pak, saya sayang sama warga saya. Ya, kalau bisa dibina, itulah kan fungsinya lurah camat-camat. Kalau ada solusinya mungkin ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Solusi. Tapi kalau nggak ada lagi, pembinaannya lebih keras lagi ya. Kita buat jarak aja lah kalau istilahnya kita di sini ya. Benar juga Pak.
pertanian gimana Pak? Pertanian di sini? Pertanian sangat unggul kita di sini. Apa, Pasokan pasar yang ada di Kota Palangkaraya sebagian besar dari Kecamatan Bukit Batu. Dari 7 kelurahan, 6 kelurahan sangat potensi semua. Baik pertaniannya, peternakannya, perikanannya juga. Kalau dari sayur mayurnya apa Pak andalan yang dikirim ke pasar besarnya? Saya rasa semua hortikultura ya ada semua. Semua ada di sini ya? Potensi itu Jadi ada? kita di sini memang pemasok terbesar saya bilang. Karena kita kalau Sebangau kan 1 kelurahan aja nih. Ya, kalau kita 6 kelurahan ini semua masyarakatnya di bidang pertanian sangat tinggi. Pantas Pak, saya tadi lewat sini menuju ini daerah ini. Hampir semua rumah warganya beton bagus-bagus semua. Artinya dalam bertani itu sukses. Ya, itulah paradigma masyarakat bertani itu apa namanya? Tidak terlalu maju, bukan gitu berarti Pak ya? Iya. Artinya bertani itu bagus gitu ya. Masyarakat itu memang saat ini dengan kita bertani, mata pencarian pertanian itu sangat memberikan suatu arti yang besar bagi kehidupan keluarga sendiri. Kalau kita tanya Bung Adi, Bapak kalau ditanya, Bapak kalau tiap tahun pulang nggak ke Jawa? Pulang Pak. Kalau Lebaran pulang. Pandemiknya aja nggak bisa pulang ya. Jadi memang potensi pertanian itu sangat menguntungkan. Apalagi sekarang ini satu yang kita perlu cermati Pak Bung Adi. Sekarang kita adalah menuju ke smart pertanian. Smart pertanian. Ada smart farming ya, smart perkebunan itu. Dengan adanya bantuan dari Bang Kalteng kemarin. Sampai sini juga Bang Kalteng? Ya, Bang Kalteng kemarin kebetulan kita yang ditunjuk ada 2 penyerahan bantuan CSR dari Bang Kalteng. Itu Pangkalambun dengan Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya yang dipilih adalah di tahun 38. Jadi adanya smart farming itu kita bisa mendeteksi awal. Karena di situ kita tahu suhu udaranya, panasnya, curah angin, curah hujan, kemudian juga NPK-nya udah tahu semua. Jadi kita kira-kira bagusnya tanam apa nih. Dengan adanya smart farming itu kita bisa memberikan suatu pengetahuan awal lah supaya kita sebelum tanam. Dan ini mau nanam apa gitu ya? Iya, di daerah sini tanam apa nanam nih? apa? Iya. Apel kah, anggur kah misalnya gitu Pak ya? Apelnya belum. Nah itu perlu Kalau anggur itu. Ada anggur. Anggur beberapa masyarakat ada yang udah tanam. Udah tanam. Ya. Tapi katanya Pak ya, kualitasnya tuh masih asam-asam gitu ya. Kenapa gitu Pak? Memang tingkat itunya tadi kah atau sesuai kultur tanahnya ya. Kultur tanahnya mungkin ya karena gangguan banyak ya. asamnya ya. Jadi berarti cari ilmunya lagi tuh di daerah Jawa sana kan harus bawa ke sini kan supaya jadi manis gitu nah. Betul. Kemudian apa Pak yang jadi mata pencarian warga kita di sini Pak? Ini banyak nggak tahu sebenarnya Pak. Apalagi bertani. Wah, jadi petani itu kalau orang tua ya, termasuk mungkin orang tua saya, jangan kayak saya lah. Masa bapak saya tukang jahit nih kan gitu. Iya. Kalau anaknya jangan sampai jangan tukang jahit kan gitu. Nah, jangan bertani lah, jangan jadi petani lah. Jadi PNS, jadi polisi, jadi apa, jadi pengusaha gitu nah. Bertani kan bisa menjadi pengusaha sebenarnya Pak. Betul. Nah, ini paradigma masyarakat ini bisa nggak kita rubah seperti itu? Pada saat, dengan penjelasan sampean, dengan fakta-fakta yang selama ini sudah diberikan. Gitu. Saya hidup di sini, tahu betul kondisi petani kita di sini. Nggak ada petani yang nggak bisa makan, nggak ada petani yang hidup susah. Dengan hasil pertaniannya, apalagi sekarang kan sudah petani modern ya. Petani modern. Sekarang sudah hasilnya juga sangat memadai kok. Kecuali beda pada saat kita hanya sebagai penggarap ya. Tapi kalau kita betul-betul sebagai petaninya, pemilik lahannya, insya Allah semuanya berkah dari pertanian itu sendiri. Ya. Katanya rata-rata punya mobil semua di sini Pak. Walaupun pickup ya untuk transportasi benar gitu Pak. Ya. Para petani kita di sini. Rata-rata memang pada saat kalau kategorinya kan beda-beda ya. Ada petaninya sendiri, kemudian ada pengepul. Pengepul. Oh ya. Kalau bahasa kasarnya apa tengkulak bukan ya? Pengepul aja. Ya. Kalau tengkulak itu dia bermain harga. Ini kan. Ya. Kalau ini kan yang ngumpulkan. Ngumpulkan ya. Hilirnya lah kan gitu hilirnya. Jadi harga tinggi di pasaran nggak dikasih tahu ke petani. Harga rendah di pasaran baru kasih tahu. Gitu Pak ya? Enggak juga ya. itu ini banyak terjadi. Kalau itu sama mirip dengan tengkulak, tapi saya amatin seperti itu. Jadi kalau memang permainan harga itu memang, tapi mudah-mudahan nggak terjadi di Bukit Batu ya. Siap aman lah.
Haruslah pakai gitu. Sejahtera kok petani di tempat Sejahtera. ini. Dengan manajemen yang baik, saya rasa insya Allah semuanya baik. Nah. Kalau sarana prasarana di sini yang dibantu pemerintah setempat juga sudah memadai atau seperti apa untuk petani kita berkembang? Iya, kalau pertanian di sini sangat intens ya dari dinas teknis. Bantuan-bantuan alat bajak mini itu kalau kita cermatin di mana ada kelompok tani pasti ada hadir di situ pemerintah. Kalau pemerintah kan identiknya buat kelompok yang berbadan hukum, mempunyai legalitas, pemerintah hadir di situ karena memang saat ini kan kita menyerahkan aset kita yang diserahkan ke masyarakat ini kan harus jelas ya. Nggak boleh perorangan Pak ya? Ya. Saat ini kayaknya fokusnya ke perorangan dulu deh. Jadi memang saat ini dukungan dari pemerintah sangat tinggi ya? Pak, pembangunan untuk di sini seperti apa Pak? Pembangunan dari perhatian dari pemerintah kota sendiri? Sebenarnya kalau infrastruktur yang ada memang kita ada sedikit kendala ya Bung Adi ya, karena memang kalau kita lihat dengan penetapan kawasan yang ada di tempat kita ini, ya jadi memang kendalanya pada saat swasta mau hadir, kawasannya zonanya merah, otomatis jadi merah dalam artian apa nih Pak? Kalau kan ada KSA kawasan suaka alam, karena penetapan dari Kemen LHK ya, jadi kita memang untuk Kecamatan Bukit Batu sendiri APL-nya sangat sedikit, area penggunaan lain ya, yang warnanya putih itu. Warna putih, ya. Ya. Jadi kalau memang saat ini kita memang banyak berdiskusi juga sih dengan BKSDA, dengan Taman Nasional Sebangau untuk kalau saya fokusnya satu ya, potensi wisata. Ke wisata ya. Nah, dengan adanya penetapan kawasan ini gimana potensi kita, apakah nggak bisa dikembangkan, saya bilang. Waktu itu Pak Andi Gaddafi juga menjelaskan, silahkan Pak, silahkan kita explore untuk wisata kita. Asal tidak beralih fungsi. Kalau wisata kan tidak perlu mengalih fungsi kan, dia tetap ada tanam tumbuhnya, cuma bisa dieksplor, bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan uang, bisa ke PAD, bisa ke penerimaan negara bukan pajak, yang disetor ke pusat kan, ya, itu sangat potensi semuanya. Berarti kalau perusahaan-perusahaan, mohon maaf nih, asal jangan mengeksploitasi alam ya, kan banyak batu, pasir, nah itu udah bukan kewenangan kita ya, itu udah gitu. Kewenangan ya. Iya. Benar-benar. Tapi di sini ada perusahaan nggak Pak? Perusahaan yang bisa kita nih perusahaan misalnya baja kan baru nih ada di baja, perusahaan-perusahaan apa yang bisa menyerap para pekerja di sini untuk warga di sini jadi pekerjanya? Ada nggak pernah ditawarkan? Oh iya, jadi memang untuk kawasan di Kecamatan Bukit Batu ini dalam Perda Tata Ruang kita memang dulu saya pernah diminta potensinya untuk industri. Namun waktu itu saya menyayangkan kalau kawasan industri. Jadi kalau tata ruang itu kan ada salah satu kita penetapan kawasannya. Ini untuk industri, ini untuk pertanian, ini untuk apa gitu kan ya. Jadi kalau saya menyayangkan kalau untuk industri tempat ini karena di daerah subur, kenapa nggak kita buat sini ini daerah kawasan untuk pertanian ya gitu kan, perkebunan gitu. Jadi kemarin tuh memang kita arahkan industri itu yang ke arah ke Rakumpit, arah ke Kanarakan ke sana lah ya. Jadi biar fokus Pak ya. Biar fokus di sini digarap. Ini jadi penyumbang pertanian, sayur mayur dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Saya ada angan-angan saya Bung Adi, kalau kita lihat kita selalu mengkonsumsi barang mineral tuh, minuman mineral air tuh. Mineral. Wah, kan kemasannya kan dari luar semua tuh. Padahal Bukit Batu punya mata air yang sangat potensi, yang pH-nya aja bagus, Pak. Daerah mana itu, Pak? Yang daerah Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling itu kan memang dikelilingi bukit ya. Nah, itu mata air sangat baik. Maksudnya itu diambil langsung diminum atau harus di kita kan saat ini kan yang diambil kan cuma air dalam tandon-tandon yang dibawa pickup itu ke Palangkaraya. Hasil dari kelurahan sini. Kenapa nggak kita buat dalam bentuk kemasan? Nah, itu yang merupakan tantangan kita. Air mineral merek sini gitu ya?
ya punya perusahaan kita sendiri gitu kan. Ya. Tapi kendalanya apa sih itu Pak itu? Kayaknya investor yang belum berani. Oh, investor yang Ya. belum berani. Tapi menarik loh Pak, ketika itu bisa jadi ada pihak ketiga bisa melibatkan PIDIM biar sebenarnya perusahaan itu isi ulang itu kan. Betul Pak. Ketika instansi dan pemerintahan di Palangkaraya rapat, Ya. konsumsinya air mineralnya itu Betul, sebenarnya gitu Pak ya. Iya kan Bapak Wali Kota pada saat kita udah punya produk sendiri kan kita bisa menghimbau ke OPD Iya. gunakan ini. Tapi kalau intervensi nggak boleh ya. Nah, karena Kan kita mengarahkan aja Pak. mengarahkan supaya menggunakan ini kan bisa. Jadi kalau untuk konsumsi kita sendiri, saya rasa mampu kok kita. Mampu lah. Ya. Cuma beberapa kali saya sudah menggandeng teman-teman, kayaknya berat memang bergerak di sektor ini. Kecuali kalau kita ikut anak perusahaan gitu, ya perusahaan yang udah besar kita ambil, ikut di sini. Oh, di sub gitu ya. Iya. Pak Camat sendiri ngelola gimana? Saya hanya punya ide, Oh, ide aja, hanya mengidekan bisa aja. mengeksplor, tapi nggak punya kemampuan, Bung Adi. Ya gimana? Pak Camat kan banyak relasinya, misalnya di daerah Jawa, Iya. ajaklah teman-temannya Iya, betul. yang sana melihat. Siapa tahu, oh bisa Pak Camat, mumpung ada Pak Camat, difasilitasi, Iya. ketemu wali kota, gimana, kan enak. Iya. Ini kan mungkin investor tidak ada jalannya aja mungkin Pak. Betul, ya. Belum ketemu kayaknya. Belum ketemu, Kalau Pak. sudah ekspor dari 2 tahun lalu, saya sudah coba deh ini ke sana kemari. Saya yakin Pak, setelah podcast ini ketemu Pak. Mudah-mudahan lah Bung Adi lah. Iya. Kita jangan kalah deh dengan provinsi tetangga ya. Sana banyak produknya banyak Pak kan. sana, Pak, ya. Kita belum ada sama sekali nih. Dulu pernah ada, sekarang hilang kan ya. Karena sumber airnya kan bukan dari Bukit Batu, tapi kalau sumber airnya dari Tangkiling, dari Bukit Batu, saya yakin pasti laku di pasaran itu. Itu nggak sakit perut lah minumnya Pak. Wah kan diproses dulu Pak. Oh, Tapi ada. di sini kemarin pernah ada, saya nggak boleh sebutkan namanya. Ada penelitian datang, saya mendampingi juga. Dari tingkat kejenuhan air itu aja, dia langsung berani kok. Ini saya langsung saya minum Pak. Itu di daerah Katune itu. Ya, daerah Katune, daerah Kelurahan Banturung. Keluar Ya. Bantur. Dia dengan itu belum masuk lab, tapi dia dengan pengamatan dia berani dia minum. Langsung minum Bung Adi. Nah, Mata air itu keluar terus kan? memang kita ambil dari air, dari tanah sih, kan itu kan ada. Oh, di bor atau gitu ya? Ada bor manual yang pakai tangan tuh, iya. ada itu kita coba uji sampel. Kalau uji sampel di lab ya, Uji ini dengan pengamatan aja dia berani dia. Tapi dia dia memang dia memang sebenarnya induknya ke perusahaan besar. besar. Kalau saya sih kalau bisa kita kenapa harus dari luar gitu? Iya, Bung sebenarnya Adi, ya? seperti itu Pak. Karena menurut saya lagi Pak ya, infrastruktur di tempat kita ini yang mungkin Betul. tidak ada. Tapi Pak Camat kan linknya juga banyak. Insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah kita berusaha terus saja dah ya. Siap-siap memajukan daerah Iya, Pak ya. selama dikasih amanah kita tetap terus bekerja. Pas sudah ada investor, Pak Camat diganti kan. Enggak Pak. Oh siap Pak. Ya, Ayo, siap jalan, nggak apa-apa lah. Sudah 2 tahun siap dimutasi Pak. Ya. Jabatannya tidak abadi Pak lah. Betul Pak. Tapi Ya. untuk mengabdi kan. Siap. Itu demi kebaikan, itu buah tangan saya kan Pak Camat. Siap. Ya. Camatnya siapa dulu? Pak Budi. Oh Wah. gitu dia. Cukup menarik Pak sebenarnya ini informasi-informasi di Kecamatan Bukit Batu ini banyak yang tidak tahu. Salah satunya yang pertanian itu tadi. Pertanian itu ternyata kalau masyarakat sekarang itu ngomong ngapain bertani? Baik jualan dagang ini. Padahal sama aja berdagang juga kan? Iya. Pengepul aja dia bisa ngumpulkan, kan nggak langsung bayar hutang kan? Bung Adi boleh deh survei ke petani. Ini kalau kita arah ke kampung Ngabaring Hurung ini, tanya itu kan petani semua nih rata-rata 90% petani mereka. Tanya mereka ada Jalan darat Pak. ini terus nih lurus aja kita. Ini sekitar 1 kilo nyampe, kita udah sampai kampung daerah Kelurahan Ngabaring Hurung itu mayoritas petani. Tanya aja mereka ada nggak hidup susah. Nggak ada hidup susah. Ya, mereka memang hidup dari petani dan memang menjadikan. Jadi paradigma itu harus dirubah. Petani itu, mohon maaf nih, nggak susah gitu ya, nggak susah hidupnya ya. Iya. Hanya aja pekerjaannya aja. Salah mungkin. satu contoh Bung Adi, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia aktif di daerah di partai politik lah. Ya. Dia sebenarnya dekat dengan penguasa. Saya tahu tuh, Nggak usah disebutin namanya Iya ya. nggak boleh. Tapi dia nggak pernah minta proyek, malah dia menciptakan pertanian yang dengan skala modern dan hasilnya juga sangat diunggulkan. Ya.
Bahwa nah ini dia mau membuktikan bahwa dengan bertani itu kita bisa berkah gitu. Kalau petani yang menerapkan pola modern juga ada sini Pak? Ada, ya. Oh, Yang kita sebut tadi itu, dia sebagai yang pencetus, pendorong, ya sebagai motivator lah kalau menurut saya. Karena memang petani modern itu tanpa didukung dengan teknologi nggak akan mampu ya. Harus mengikuti perkembangan. Coba terus, gagal terus, tapi dengan dibantu dengan IT ini kan, ya dengan smart farming tadi itu otomatis kita udah tahu nih, kita bagus tanam apa nih. Nah, itu. Makanya dengan menciptakan petani yang modern, dengan digital tadi kita otomatis lebih safety, lebih aman gitu ya. Kalau masak kuliner Pak gimana Pak di sini Pak? Oh, kuliner boleh diadu dong di sini. Apa sih Pak? Ya. Di sini makanannya kuliner? Wah, kita jauh dari kota masa betul membuat enak. Orang kota Palangkaraya dan pernah mencoba di tempat kita pasti balik lagi. Di mana itu Pak? Itu di 38 di Pal 28 kan 28. Ada itu warung tengkleng. Oh, itu kulinernya juga sapi ya Pak atau kambing? Kambing dong, kambing, ya. Nah, itu boleh diadu dengan yang tempat lain di Kota Palangkaraya. Orang yang pernah nyoba ke situ pasti balik lagi, Bung Adi. Kenapa Pak? Ada jambe-jambenya? Wah, itu. Karena rasanya memang beda. Oh, gitu, memang kualitas rasa ya. Di samping 28 kita punya Kedai Itah. Kedai Itah. Kedai Itah. Daerah mana itu? Di Sukamulya, Kelurahan Tangkiling. Kelurahan Tangkiling. Pasti pernah ke sana Bung Adi? Belum pernah Pak. Waduh, nanti deh sama-sama saya ke sana. Oh, siap. Ajak terus Pak pokoknya Pak. Kalau gratis gas saya. Oh, boleh ya. Asal sebut nama camat ya. Camat itu siapa yang nggak tahu namanya? Modar saya Pak. Maksudnya camat yang bayar. Ya. Oh, jadi gitu Pak ya. Wah. Itu pejabat mana aja yang pernah makan di 29 itu? 28 itu? Saya rasa pejabat level tinggi dari pejabat teras sampai pejabat itu udah pernah kesini semua itu. Kalau Palangkaraya pasti dapat informasi ke Bukit Batu sekarang, mencobai kulinernya. Cuma sekarang satu Bung Adi yang belum saya sampaikan, produk unggulan UMKM kita. Ya, jadi kita emang ada di sini. Kita sedang berproses. Sedang berproses. Jangan meremehkan malah. Ini banyak meremehkan terus, mentang berada di jauh perkotaan. Nggak ada potensinya. Jadi semua sektor pertaniannya, perikanannya unggul, tapi kalau tidak dikemas dalam produk kan sayang nih. Oh iya. Jadi saya sekarang ini sedang mendorong masyarakat untuk membuat produk olahan dalam bentuk UMKM. Dan produknya sudah ada, perizinannya juga kita dorong. Produk dari surat keterangan usaha, kemudian izin UMK dari kecamatan, semua gratis. Masa Pak nanti ada anak buahnya yang bayar? Pas bayar satu orang sekian ya. Itu kayak mau itu ada oknum seperti itu maksudnya. Kalau saya bilang belasan gratis, kenapa? Karena kita tinggal membuka Android, buka web kita, kemudian isi data, omset aset kita, kemudian verifikasi oleh lurah, oleh camat, kemudian keluar dari izin UMK-nya. Oh, berbasis online gitu sekarang Pak? Iya dong. Oh, ngikutin anu juga. Berarti nggak ketinggalan di perkotaan juga, walaupun jauh dari kota kan? Iya betul. Jadi memang pelayanan kita buat semudah mungkin. Nah, kemudian juga kita lagi mendorong nih supaya mereka berproses izinnya. Ada IPRT ya. Apa itu Pak? Izin industri produksi rumah tangga yang dari Dinkes. Ini ada 2 kayaknya sudah masuk pelatihan, tinggal nunggu sertifikatnya aja. Ya, di Kelurahan Habaring ini sendiri produk mereka, kemudian ada di Kelurahan Marang. Nah, itu ada 2 proses izin yang lagi memproses IPRT-nya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai produk halalnya ya. Nah, siap. Kemudian hakinya kita proses juga nanti. Bertahap lah. Yang penting nanti bisa bersaing lah produk ini dengan produk-produk itu nanti Pak kalau sudah mendapatkan izin dan lain sebagainya, kami bisa nge-explore Pak. Wah, terima kasih Bung Adi ya. Kantor berita Antara itu Pak, pokoknya nasional terus ya. Nasional ya. Oh, terus kita explore. Terus kita beritahukan dan kita sebarkan, informasikan ke seluruh dunia penjuru kalau bisa. Harus Bung Adi ya. Tugas kita kan ya mempromosikan publikasi. Oke, terima kasih banyak Pak Camat sudah meluangkan waktunya. Sudah mengajak kami di daerah wisata ini, apa namanya nih Pak? Daerah wisata Surung Danum. Surung Danum. Kapan-kapan kami kesini lagi. Boleh, dengan pakai simbol camat-camat 3 kali Pak ya. Boleh ya, betul ya. Tapi saya digorok orang. Ya. Insya Allah gratis Pak. Insya Allah gratis lah. Camat.
Oke, terima kasih banyak Pak Oke, Camat. Sampai makasih, ketemu di sama-sama. program Barakateng, namanya Barakateng Pak. Bisa. Kedepannya mungkin ada hal-hal yang apa bisa dieksplor di Kecamatan Bukit Batu, bisa kita bantu lagi. Dan di podcast ini juga banyak yang menerima informasi dari kami ini. Nah, salah satunya tadi pertanian, perikanan, dan wisata yang terus dieksplor oleh pemerintah Kota Palangkaraya melalui Kecamatan Bukit Batu. Terima kasih Pak Camat. Makasih, makasih. Salam Pak. Salam. Salam sehat maksudnya. Salam sehat ya. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.